Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mahfud Irfani dari kelas 11 Agama Mandua, Kota Serang. Hari ini saya akan presensi sebuah novel yang berjudul Kala. Identitas buku. Judul bukunya yaitu Kala. Jenis buku novel, penulis Syahid Muhammad dan Stephanie Bella. Penerbit Gradient Media Tama. Tahun terbit tahun 2017. Cetakan ke-1, tebal buku 347 halaman. Sinopsis. Kala dan Kita adalah sepasang luka yang saling melupa. Merupakan sebuah novel karya penulis muda yang bernama Syahid Muhammad dan Stephanie Bella. Bagi Syahid Muhammad atau biasa yang dipanggil Hid, novel ini merupakan buku pertamanya setelah keciptaannya pada menulis. Dimulai saat cintanya dengan dunia tarik suara kandas. Baginya, menulis tidak ada puisi yang sumbang. Banyak permainan kata yang akan tersaji dalam buku ini. Buku ini sangat direkomendasikan untuk kalian pencinta. Lara sosok yang ditinggalkan, sedangkan Saka yang meninggalkan. Kehidupan mereka selalu berhubungan dengan takdir. Karena takdirlah mereka dipertemukan. Saka yang seorang fotografer dipertemukan dengan Lara yang seorang penulis dalam sebuah pameran seni hasil kolaborasi antara komunitas fotografi dan komunitas menulis yang mereka ikuti. Salah satu foto hasil jepretan Saka tak sengaja dipilih oleh Lara untuk ia kembali sampaikan menggunakan sebuah tulisan. Saat itulah mereka berkenalan dan sering bertemu di tempat pameran itu, tepatnya salah satu kafe di Bandung. Banyak kejutan-kejutan yang dihadirkan oleh semesta pada diri mereka, hingga pada akhirnya mereka menjalin hubungan yang lebih serius. Namun jarak harus memisahkan mereka. Lara yang harus kembali ke Jakarta untuk bekerja dan Saka yang tinggal di Bandung. Hidup Lara penuh dengan keteraturan, sedangkan hidup Saka yang hanya terkesan santai mulai memicu konflik di antara mereka. Saka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan ibu Lara menginginkan anaknya memiliki pendamping hidup yang mapan. Hingga pada akhirnya Saka mulai berubah, mulai bekerja, mulai menata hidupnya. Lara memutuskan untuk pergi ke Bandung menemui Saka. Namun saat itulah pertengkaran hebat terjadi. Saka yang belum bisa berhenti merokok membuat Lara begitu marah. Lara yang tidak ingin kejadian di masa lalu yang menimpa keluarganya terulang lagi. Lara memutuskan untuk kembali ke Jakarta saat itu juga. Hubungan mereka mulai goyah. Semua amarah yang terpendam pada diri mereka sudah tak bisa dibendung. Saka mulai merasa hidupnya penuh dengan keteraturan yang mengekangnya. Saka merasa Lara telah begitu banyak mengaturnya, sedangkan Lara tak berbuat apa-apa untuk dirinya. Akan tetapi, Lara menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kebaikan Saka juga. Hingga pada akhirnya, Lara mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan Saka. Di sisi ini, Lara yang meninggalkan dan Saka yang ditinggalkan. Setelah berpisah, Saka kembali hidup seperti dirinya yang dulu. Begitupun dengan Lara kembali menekuni rutinitas padatnya. Saka kembali menjadi dirinya yang dulu, yang sering melarikan diri keluar kota jika sudah merasa bosan dengan rutinitasnya. Sedangkan Lara kembali fokus dengan menulis di blognya. Tak hanya itu, Lara memutuskan untuk membeli sebuah kamera dan mulai berlatih mengenai fotografi. Selama itu juga mereka tanpa kabar satu sama lain. Namun tak disangka-sangka takdir mempertemukan Saka dan Lara kembali. Lara yang harus berpindah kerja di Jogja, sedangkan Saka saat itu juga berada di Jogja. Setelah tinggal beberapa lama, Lara memutuskan untuk ikut komunitas menulis di Jogja seperti yang ia lakukan dulu di Jakarta.
Komunitas menulis Lara pergi berlibur ke salah satu pantai yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ternyata tak hanya komunitas menulis saja yang ada di sana, ada komunitas fotografi juga. Disitulah Saka dan Lara kembali bertemu. Awal yang terkesan canggung mulai mencair berisikan suara tawa kecil. Dan ternyata mereka adalah suatu pasangan sehingga dan takdir kembali mempertemukan mereka di sebuah kedai kopi. Mereka kembali merasa ada hal aneh dalam diri mereka. Biarkanlah semesta yang bekerja. Kelebihan dan kekurangan novel ini. Kelebihan novel Kala itu yang pertama satu, covernya simpel dan unik. Kedua, banyak kutipan-kutipan yang bagus. Ketiga, ceritanya tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Keempat, banyak pelajaran kehidupan yang digambarkan oleh tokohnya. Yang kelima, pemilihan diksi yang disuguhkan dalam buku ini pun cukup membuat orang yang membacanya menghayal apa yang akan terjadi di setiap halaman buku tersebut. Kekurangan novel Kala ini hanya sedikit, yaitu akhir ceritanya menggantung dan juga kesan seperti mengulang cerita karena ada dua tokoh yang bercerita yaitu Saka dan Lara. Dan adanya istilah-istilah yang tidak umum, tak ayal membuat kita bingung dan harus membacanya perlahan untuk tahu makna tersirat dalam cerita tersebut. Juga ada beberapa tipe yang membuat pembaca sedikit terganggu. Itu dia resensi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.